Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, sepupu beliau, sekaligus kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib. Ia terkenal dengan keberanian, keimanan yang kokoh, serta pengorbanannya dalam perjuangan Islam. Kisah Ja'far bin Abi Thalib. 1. Hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Saat kaum muslimin mendapat tekanan keras di Mekah, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ja'far diangkat sebagai pemimpin rombongan hijrah itu. Di hadapan Raja Najasyi, Ja'far dengan fasih menjelaskan ajaran Islam, tentang keesaan Allah, larangan menyembah berhala, serta keadilan Islam. Ja'far juga membacakan ayat-ayat dari surah Maryam yang membuat Najasyi dan pendeta-pendetanya menangis tersentuh, hingga akhirnya Najasyi melindungi kaum muslimin dari tekanan Quraisy. 2. Kembali ke Madinah. Setelah bertahun-tahun tinggal di Habasyah, Ja'far kembali ke Madinah pada tahun 7 tepat saat Rasulullah kembali dari Perang Khaibar. Nabi sangat gembira dan bersabda, "Aku tidak tahu, apakah aku lebih bergembira dengan datangnya Ja'far atau dengan kemenangan Khaibar." Perang Emyutah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengutus pasukan ke Emyutah atau wilayah Syam untuk melawan pasukan Romawi dan sekutunya. Ja'far bin Abi Thalib diangkat sebagai panglima kedua setelah Zaid bin Haritsah. Dalam pertempuran, setelah Zaid gugur, Ja'far memegang panji Islam. Tangan kanannya putus, lalu ia pegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya pun putus, akhirnya ia memeluk panji dengan kedua lengannya hingga ia gugur syahid dengan penuh keberanian. Dalam jasadnya terdapat lebih dari 90 luka tikaman dan sabetan pedang, semuanya di bagian depan tubuh, tanda ia selalu menghadapi musuh tanpa mundur. Julukan, Ja'far At-Tayyar. Setelah wafatnya, Rasulullah bersabda bahwa Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga, sehingga ia dapat terbang kemanapun ia kehendaki. Karena itu ia dikenal dengan gelar Ja'far At-Tayyar atau Ja'far yang terbang. Keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Pemimpin hijrah ke Habasyah dan juru bicara Islam di depan Raja Najasyi. Dicintai Rasulullah seperti keluarga sendiri. Termasuk panglima besar dalam Islam. Syahid di Perang Emyutah dengan kemuliaan yang agung. Perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijriah, 628 Masehi. Khaibar adalah daerah yang terletak sekitar 150 km di utara Madinah, dihuni oleh kaum Yahudi yang memiliki benteng-benteng kokoh dan persenjataan lengkap. Mereka menjadi ancaman bagi kaum muslimin, karena sering bersekutu dengan Quraisy untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW memimpin pasukan muslim untuk menaklukkan Khaibar. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.400 orang, jauh lebih sedikit dibanding kekuatan Khaibar, yang memiliki benteng kuat, pasukan besar, dan logistik melimpah. Penaklukan ini tidak mudah karena benteng-benteng Khaibar sangat kokoh dan dijaga dengan ketat. Kisah Ali bin Abi Thalib di Perang Khaibar. Pasukan muslim berulang kali mencoba menembus benteng-benteng Khaibar, namun selalu menemui kesulitan. Benteng yang paling sulit ditaklukkan adalah benteng Qomus, pusat pertahanan Khaibar. Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari, "Sungguh besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Melalui tangannya, Allah akan memberikan kemenangan." Para sahabat pun penasaran dan berharap mendapatkan kehormatan tersebut. Keesokan harinya, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, meskipun saat itu beliau sedang sakit mata. Rasulullah SAW meludahkan air liur beliau ke mata Ali dan mendoakan kesembuhan. Seketika mata Ali sembuh total, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Setelah itu, beliau diberi panji perang untuk memimpin pasukan. Di medan perang, keluar seorang pendekar Yahudi yang sangat ditakuti, bernama Marhab. Terkenal sebagai pejuang tangguh. Ia maju dengan pedang sambil bersyair tentang keberaniannya. Ali bin Abi Thalib pun keluar menantangnya, juga menjawab dengan syair keperkasaannya. Keduanya bertarung dengan sengit. Dengan kekuatan dan keberanian luar biasa, Ali berhasil menebas kepala Marhab hingga tubuhnya terbelah. Kemenangan ini menggetarkan pasukan Yahudi. Saat pertempuran semakin sengit, Ali bin Abi Thalib mendekati pintu benteng Qomus. Dengan kekuatan yang Allah karuniakan, beliau berhasil merobohkan dan mengangkat pintu benteng itu seorang diri, menggunakannya sebagai tameng. Setelah itu pintu tersebut baru bisa digerakkan oleh 7 hingga 40 orang sahabat,
menunjukkan kekuatan luar biasa Ali. Dengan gugurnya Marhab dan robohnya pintu benteng, semangat pasukan Yahudi runtuh. Satu persatu benteng Khoibar jatuh ke tangan kaum muslimin. Akhirnya seluruh wilayah Khoibar berhasil ditaklukkan.